Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha, bercita-cita ingin menjadi pebisnis yang handal. Terlebih saat saat beberapa tahun terakhir dengan boomingnya eh, bahasa-bahasa seperti startup itu memicu para remaja-remaja untuk ikut terlibat ingin menjadi pengusaha, menjadi founder, menjadi pencetus dari bisnis startup. Tapi apakah iya semua orang siap jadi pengusaha termasuk Anda? Nah, itulah bahasan saya kali ini. Ada tiga hal yang paling utama yang bisa mengisyaratkan tidak semua orang akan siap jadi pengusaha. Nah, apa itu? Ya, kita simak satu-satu, singkat, padat, tapi jelas. Ketika tiga, tiga parameter ini didapat di dalam diri Anda, insya Allah Anda siap menjadi lolos menjadi salah satu syarat sebagai calon pengusaha. Belum lolos jadi pengusaha, baru calon. Yang pertama, tidak semua orang siap jadi pengusaha karena dia tidak berani mengambil risiko. Seorang pengusaha faktanya dibenturkan berbagai banyak permasalahan. Permasalahan itu bergerak begitu dinamis, tidak menggunakan ritme, tidak melalui pola-pola. Dia bisa sporadis masalahnya akan datang. Awalnya datang dari permodalan, tiba-tiba datang dari sistem standar operasional prosedur, tiba-tiba hadir juga di lapangan, jadi kompleks. Kompleks, banyak resiko yang diambil, tiba-tiba baru ngambil tambahan modal agreement kerjasama, terjadi masalah di sana, terjadi masalah di lapangan, berdampak kepada sini. Nah, seorang pengusaha itu dituntut untuk bisa bergerak dinamis, menyusun secepatnya bagaimana skala prioritas harus segera diterapkan dalam waktu yang singkat secepatnya. Artinya potensi mengambil keputusan yang salah sebagai seorang pengusaha itu sangat tinggi karena dipaksa dituntut harus cepat mengambil keputusan agar berharap agar tidak berdampak lebih panjang, berdampak lebih buruk di kemudian hari. Tapi tidak menutup kemungkinan keputusan yang diambil tergesa-gesa menjadi salah. Itu udah biasa sekali. Nah, kenapa tidak semua orang tidak siap menjadi pengusaha? Ya, salah satunya tadi adalah tidak berani mengambil resiko. Resiko begitu parah, apalagi terkait dengan finansial, keuangan, tidak siap. Kemudian yang berikutnya adalah seorang pengusaha itu tidak hitung-hitungan masalah jam kerja. Tidak sedikit mereka yang bekerja lebih dari 12 jam, bahkan ada yang 16 jam, 18 jam, tidak sedikit. Artinya dia nggak melihat jam kerja, selama dia sedang meng-create sesuatu dia akan terus gali, terus dalami, dia akan mencari apa permasalahan sehingga dia mendapatkan titik terang untuk mengatasi masalah tersebut. Itu terus-terusan, dia akan lakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, secara teratur sampai dia mendapatkan way out-nya. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki jiwa untuk bekerja tanpa perhitungan waktu, ya kurasa teman-teman nggak siap jadi seorang pengusaha. Nggak ada batasan waktu. Pokoknya orang-orang masih molor, seorang calon pengusaha itu udah siap. Sebelum azan subuh dia udah siap, ready untuk menciptakan sesuatu, untuk mendukung kegiatannya nanti pada saat siang nanti. Dia belum ada tenaga tambahan, baru menjadi calon pengusaha itu mereka udah siap berkorban waktunya. Itu sangat penting karena apa ya, nggak mungkin siapa lagi yang mau akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan usahanya kalau bukan dirinya sendiri. Nggak mungkin kan langsung tiba-tiba banyak asisten, banyak tenaga kerja, banyak staf, banyak kan, nggak mungkin. Itu baru kan judulnya juga tidak semua orang siap menjadi pengusaha, itu baru siap. Jadi seorang pengusaha harus siap meluangkan banyak waktunya untuk mengeksplor skillnya, untuk meningkatkan kapasitas dirinya, untuk terus meningkatkan spek dalam berkehidupan, terus belajar tidak henti-hentinya. Artinya waktunya tidak terbatas hanya 8 sampai 5, nggak bisa.
masuk jam 8 belum, nggak bisa. Calon pengusaha itu banyak meluangkan waktunya untuk mengeksplorasi, mencari sumber informasi yang dibutuhkan terkait kegiatan usahanya, mencari referensi, komparasi terhadap jenis usaha, belajar dari para kompetitornya, sehingga dia menciptakan formula yang nantinya bisa diterapkan di bidang bisnisnya agar bisnisnya itu berbeda, agar bisnisnya itu tahan gempur, agar bisnisnya menjadi standar operasional yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Itu calon pengusaha yang bakalan sukses. Kemudian yang ketiga yang jelas ini juga banyak orang pada takut adalah banyak yang tidak berani mempunyai tanggung jawab besar. Nah, seorang pengusaha jelas memiliki tanggung jawab besar. Kamu mungkin melihatnya, oh enak banget ya jadi pengusaha, makmur sekali kehidupannya. Wah, saudara-saudaranya tajir-tajir semua, rumahnya keren, mobilnya banyak, luas tanahnya, wah gitu. Nah, itu perspektif pikirmu. Coba kamu balik kalau kamu jadi pengusaha, gila ya. Oh, bentar lagi ada THR-an nih, Hari Raya Idul Fitri. Oh, bentar lagi bonusan nih. Oh, harus ada kenaikan gaji. Loh, itu baru sisi finansial, belum tanggung jawab yang lain yang tidak mungkin tersirat atau tersurat dalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama. Contoh, seorang pengusaha itu akan bertanggung jawab menyeluruh bukan hanya kepada karyawannya, tapi juga pada anak dan istri karyawan tersebut. Dalam kaidah-kaidah apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruk-buruknya equal dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan kalau mampu. Kalau mampu. Tapi itu bagian dari tanggung jawab yang tidak sembarangan ya. Kalau karyawannya 100, kalau kayaknya 5 taruhlah. Karyawan 5, anaknya 3 ya kan. Berarti kan plus istri gitu. 3 istri, 4 lah berarti anak 2 istri gitu ya. Berarti 4 kali 5, 20 orang. Ya, artinya kita bertanggung jawab terhadap 20 orang itu kalau karyawannya 5 gitu. Artinya tanggung jawab itu nggak kecil loh. Bayangin kalau lima-limanya sakit, salah satu di antara keluarga ini 5 ini sakit 5 gitu. Masing-masing mengeluarkan beban biaya untuk reimbursement kesehatan itu misalnya 2 juta ya kan, udah jelas. Nah ini situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang tidak bisa dihitung atau diperkirakan. Nggak bisa, masa kita memperkirakan orang sakit jatahnya segini, nggak bisa. Tapi kebijakan itu harus dimunculkan terus. Nah, kebanyakan orang akan ketakutan di masalah ini. Oh, apakah iya ya saya mampu menaikkan gaji setiap tahun? Oh, apakah iya ya saya bisa menggaji karyawan saya sesuai dengan standar upah minimum provinsi? Oh, apa iya ya aku bisa memberikan THR setiap tahun? Oh, apa iya ya ketika karyawan saya ada sakit saya mampu, dan apa iya lainnya yang menjadi hambatan kenapa tidak semua orang siap jadi pengusaha. Apakah kamu dari 3 poin tadi juga memiliki masalah yang sama? Atau kamu justru bahkan sudah siap sekali? Yuk tinggalkan di komentar. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus!